Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Prabu Jayabaya sebagai Muslim. Bagi sebagian kalangan Muslim, memunculkan kajian terhadap keberterimaan terhadap ramalan sudah tentu akan mematik sebuah polemik. Betapa tidak, konsep Islam dalam memandang ramalan dalam dimensi supranatural telah tegas dan jelas. Umat Islam dikenai larangan atau sejumlah harapan spekulatif seperti mengundi atau pilihan dengan anak panah, berjudi, dan termasuk di dalamnya dengan jalan mempercayai ramalan. Apa yang dimaksud dengan ramalan ini sudah tentu bukan merupakan sebuah upaya perkiraan masa depan dengan sejumlah metode ilmiah semacam metode forecasting penilaian kelayakan bisnis dalam perekonomian atau sejenisnya. Namun lebih kepada ramalan yang berorientasi pada klinik dan atau mengarah praktek kebatinan. Efek ramalan sendiri biasanya berlainan pada tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Akan tetapi umumnya, ramalan akan membuat manusia terjebak oleh angan-angan, bahkan secara negatif menjerumuskan kepada kemusyrikan. Bagi masyarakat Jawa khususnya, ramalan Jayabaya atau Joyoboyo merupakan ramalan yang dianggap memiliki akurasi tinggi dalam menerangkan berbagai pertanda perubahan zaman. Ramalan ini sering diagung-agungkan sebagai memiliki gambaran tentang masa depan dengan secara jelas dan meyakinkan. Anehnya, masyarakat yang mempercayai kebesaran ramalan Jayabaya umumnya tidak memiliki pengenalan mendalam tentang keyakinan berdasarkan sumber resmi ramalan Jayabaya. Perlu diketahui, ramalan Jayabaya merupakan kumpulan ramalan yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Ramalan yang sering disebut dengan istilah jangka Jayabaya tersebut dinilai oleh banyak kalangan hasil dari karya pujangga yang memiliki akurasi tinggi dalam menggambarkan zaman dan kondisi masa depan yang sudah diprediksi. Dengan kata lain, sejumlah orang Jawa sangat mempercayai ketepatan dan kesesuaian jangka Jayabaya dalam menggambarkan masa depan. Jangka Jayabaya memiliki banyak versi, minimal ada 9 macam versi. Umumnya kitab-kitab tentang ramalan Jayabaya tersebut merupakan hasil karya abad ke-17 atau ke-19 Masehi. Dari beragam versi jangka Jayabaya tersebut, secara substansial kebanyakan memiliki kesamaan ide dan gagasan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan beragam versi tersebut sebenarnya mengambil dari sebuah sumber induk yang sama, yaitu kitab yang disebut Musarar atau Asrar. Tokoh Jayabaya menurut Serat Praniti Wakya. Jayabaya yang dimaksud dalam jangka Jayabaya tidak lain adalah Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa dalam meramal masa depan. Nama Prabu Jayabaya sendiri bagi masyarakat Jawa sering menjadi inspirasi dalam menciptakan gambaran tentang Ratu Adil. Keberadaannya kerap kali dikaitkan sebagai penitisan Dewa Wisnu yang terakhir di tanah Jawa. Hal yang terakhir ini menjelaskan Prabu Jayabaya hidup pada atmosfer zaman Hinduisme, di mana seorang raja besar yang pernah hidup digambarkan memiliki hubungan dengan dunia mistik sebagai wujud inkarnasi dewa dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan Mayapada. Akan tetapi, pesan utama yang hendak disampaikan ramalan Jayabaya tentang sosok Prabu Jayabaya hakikatnya justru tidak mengaitkan sang raja dengan Hinduisme. Dalam Serat Praniti Wakya, Prabu Jayabaya digambarkan sebagai seorang yang telah menganut agama Islam. Bahkan dalam versi Serat Jayabaya yang lainnya digambarkan bahwa keislaman yang paling mendekati praktek Nabi adalah keislaman Prabu Jayabaya pada masa itu. Yen Islama Kadi Nabi Risang Jayabaya, yang artinya jika ingin melihat keislaman yang mendekati ajaran Nabi, yaitu Nabi Muhammad, orang demikian adalah Sang Jayabaya.
gambaran keislaman yang dianggap terbaik demikian. Jika memang benar terjadi, pembandingnya tentu adalah praktek keagamaan pada zaman Hinduisme yang mendominasi tersebut. Prabu Jayabaya dianggap sebagai tokoh muslim dengan praktek keislaman terbaik, mendekati praktek Nabi dibandingkan banyak manusia pada zaman itu yang masih mempraktekkan ajaran Hindu. Terkait dengan keislaman Prabu Jayabaya, Serat Pranitiwakya menjelaskan bahwa Raja Kediri tersebut telah berguru kepada Maulana Ngali Syamsuddin yang berasal dari negeri Rum. Yang dimaksud dengan tokoh tersebut tentu adalah Maulana Ali Samsuddin Zain, seorang sufi yang kemungkinan besar berasal dari Damaskus. Prabu Jayabaya digambarkan dalam Pranitiwakya sebagai orang yang sangat patuh menjalankan ajaran gurunya yang beragama Islam tersebut. Lantas apakah keislaman Prabu Jayabaya yang hidup dalam atmosfer zaman kehinduan ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi yang sahih? Hal ini merupakan persoalan yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya, sebab tidak terlalu banyak bahan yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kehidupan keagamaan pada masa Prabu Jayabaya hidup. Bahkan tidak sedikit yang menggambarkan bahwa sosok Prabu Jayabaya tidak lain hanya sekedar tokoh fiktif belaka. Penulisan beragam versi Jangka Jayabaya pun umumnya berasal dari masa belakangan, di mana Islam telah berkembang sebagai ajaran masyarakat. Namun, hal ini penting dimengerti, terutama bagi para dai yang berdakwah pada kaum kebatinan atau kejawen, bahwa klaim mereka tentang Jangka Jayabaya merupakan kitab milik kaum kebatinan atau kejawen adalah salah. Sebab kitab ini sesungguhnya adalah kitab yang dihasilkan berdasarkan pengaruh ajaran Islam. Terkait keberadaan penganut agama Islam pada masa yang diyakini sebagai zaman Jayabaya bukan merupakan persoalan yang mustahil. Prabu Jayabaya diyakini hidup pada abad ke-12 pada masa antara tahun 1135 dan 1157 Masehi. Sedangkan pada masa sebelumnya, yaitu era pemerintahan Erlangga pada abad ke-11 di Lenan sekitar 8 km dari Gresik, telah ditemukan batu nisan dari makam seorang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang memberikan informasi bahwa wanita yang diyakini beragama Islam tersebut meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau tahun 1802 Masehi